Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya, memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana.
Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi. Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga, dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar. Satu lapangan sepak bola pasti bakal muat tuh kalau dimasukkan ke dalamnya. Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok, di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava. Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan.
Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat. Jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter, kemudian menjauh lagi. Maka terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400.000 kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan purnama bisa kita raih ya, tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400.000 kilometer. Di bulan juga ada air loh, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkanik. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa. Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan. Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang parabola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri. Bulan purnama bisa bikin kita sulit tidur loh. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita. Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpa angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri bernama waktu standar bulan.
Dan tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi satu hari di bulan berlangsung selama 1 bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya terdapat lautan dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Gak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu di kutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronot mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Kerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap, di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari. Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakkan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata, satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih.
Karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama, hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun. Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kala. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya, makanya di zaman dulu para penderita gejala ini sering disebut lunatik, atau secara literal berarti sakit bulan. Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anabulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama, apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan, namanya adalah Basin Kutub Selatan Aitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Phenomena atau fenomena bulan sementara. Cahaya ini ternyata udah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad loh. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat obor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP nggak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu.
Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh. Atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir. Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini. Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan gak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngelihat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu, di bulan gak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air. Dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya. Jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan, kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari.